Hai people, Om Swastiastu, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Semoga di situasi COVID-19 ini kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan di berbagai hal. Ya. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah mengklik video aku. Di video kali ini aku bakal memberikan sebuah pembelajaran, yaitu di pembelajaran bahasa Inggris ya. Dan untuk temanya sendiri, kalian sudah bisa lihat, kita akan masuk ke pembelajaran tenses, yaitu untuk poinnya di simple present tense ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses, tapi kita tidak belajar semuanya. Memang belajar tenses itu orang-orang bilang susah ya, karena harus menghafal penjelasan, ciri-cirinya apa, polanya apa, dan contohnya seperti apa ya. Tapi untuk hari ini kita akan belajar satu tenses, yaitu simple present tense. Jadi seperti itu. Ya, untuk penjelasan sendiri, simple present tense itu adalah sebuah tenses yang kita gunakan untuk mengungkapkan sebuah kejadian yang terjadi pada saat itu juga. Nah, itu teman-teman bisa garis bawahi ya. Kejadian yang terjadi pada saat itu juga. Ya, tidak kemarin dan tidak di hari esok. Maksudnya pada saat itu, pas kejadian yang terjadi pada saat itu juga. Jadi itu penjelasannya. Atau kita bisa jelaskan sebuah tenses yang kita gunakan untuk mengungkapkan sebuah kebiasaan aktivitas kita sehari-hari. Itu contoh penjelasan yang kedua. Dan yang ketiga di sini untuk di general truth, artinya kebenaran secara umum. Contohnya seperti apa? Nanti kita akan masuk ke contoh. Itu untuk definisi penjelasan dari simple present tense itu sendiri dulu. Oke. Yang poin kedua di sini masuk ke ciri-ciri. Untuk ciri-cirinya itu seperti apa sih? Untuk ciri-cirinya itu seperti apa? Di sini saya sudah buatkan 3 tipe kalimat. Yang pertama di sini ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Untuk ciri-cirinya kita lihat dulu. Ciri-ciri yang kita gunakan di sini yaitu kita menggunakan verb 1. Verb 1 itu adalah sebuah kata kerja yang belum berisi tambahan apa-apa. Ya. Itu verb 1. Cuma di sini dia ada penambahan s atau is ya. Nah, sebentar saya akan kasih tahu s dan is itu dia digunakan untuk apa sih. Nah, jadi seperti itu ya. Ciri-cirinya verb 1 ada s dan is-nya juga. Dan yang kedua di sini masuk ke adverb. Maksudnya adverb seperti apa? Nah, kata keterangan yang kita gunakan di dalam penggunaan tense simple present tense itu bisa kita gunakan every day, every month, every week, sometimes every hour, dan lain sebagainya. Itu kita bisa gunakan di simple present tense. Jadi kata keterangan yang berisi every itu kita bisa pakai di simple present tense. Maksudnya every itu setiap hari, ungkapan setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, berketerusan. Nah, jadi seperti itu ya. Itu untuk di kata keterangan atau adverbnya. Dan ciri yang ketiga di sini yang paling identik kita gunakan yaitu penggunaan do atau does. Do atau does itu apa sih? Do atau does ini dia adalah sebuah auxiliary verb, adalah sebuah kata bantu. Di sini ada dua opsi, do dan does. Do itu digunakan untuk di subjek jamak, subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya apa? I, you, they, we, kecuali I, you ini kita menggunakan do. Dia tidak termasuk lebih dari satu ya, cuma dia masuk ke direct person. They, we
itu dia sudah pasti lebih dari satu subjeknya. Jadi kita menggunakan do di sini untuk di kalimat negatif dan interrogatif. Di positifnya tidak ada do. Jadi seperti itu. Does itu digunakan untuk di kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu maksudnya di subjek tunggal, maaf. Di subjek tunggal itu adalah sebuah subjek yang jumlahnya hanya satu. Contohnya she, he, it, name. Itu adalah sebuah subjek tunggal. Subjek yang jumlahnya hanya satu. Kita menggunakan does. Ya. Walaupun di sini ada dua opsi, arti dari do dan does ini dia sama. Dia mengubah kalimat ke negatif atau interrogatif. Oke? Di sini dia artinya sama, cuma peruntukannya dia berbeda. Peruntukannya hanya tergantung dengan subjeknya saja, teman-teman. Do untuk subjek jamak, does untuk subjek tunggal. Jangan lupa kita tambahkan not juga di sini ya, untuk menegatifkan sebuah kalimat. Contohnya, do not atau don't, does not atau doesn't. Nah, kita seperti itu jika membuat sebuah kalimat negatif. Nah, jadi 3 ciri yang ada di simple present tense ini. Ciri pertama yaitu menggunakan verb 1, ingat itu. Menggunakan verb 1. Di sini ada s dan is, sebentar saya akan kasih tahu. Adverb. Menggunakan adverb yang berisi everyday dulu biar simple. Every day, every morning, every week, every month, every year, every hour, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga di sini menggunakan do atau does. Artinya sama, peruntukannya berbeda. Do di jamak, does di tunggal. Subjek tunggal. Jadi seperti itu ya. Oke. Setelah itu yang lainnya masih tetap sama ya. Objek itu ya kata benda ya. Objek itu adalah sebuah korban dari perlakuan si subjek ini. Jadi seperti itu ya. Mungkin untuk penjelasan polanya kira-kira seperti itu, dan sebentar kita akan lanjut lagi ke bentuk yang ketiga, yaitu masuk ke contoh. Oke. Oke teman-teman, di sini saya sudah buatkan sebuah contoh kalimat di simple present tense, dan kebetulan di sini saya menggunakan subjek tunggal ya. Nah, untuk contohnya sendiri ya modelnya seperti ini. Kita akan baca ya. Jadi she cooks pasta every day. She, kita gunakan subjek yang bentuk tunggal ya. Nah, setelah subjek yang berbentuk tunggal, di sini ada cooks. Kata dasar memasak, maksudnya gini, kata verb 1 dari memasak itu dia adalah cook. Nah, di sini dia ada s-nya. Kenapa? Nah, tadi saya sempat katakan verb 1 plus s or es. Kebetulan di sini kita gunakan s. Jika subjek tunggal setelah kata kerja itu dia harus ditambahkan s jika subjeknya tunggal. She cooks pasta every day. She drinks water every day. She sleeps on the bed. Contohnya seperti itu. Ya, kita gunakan cooks di sini. Jadi she cooks pasta every day. Dia perempuan memasak pasta setiap hari. Jadi artinya seperti itu. Ya. Kita bebas, tidak harus she ya. Kita bisa gunakan he. Yang penting subjek itu dia masih lingkup tunggal. Contohnya he cooks pasta every day, bisa.
It itu dia lebih masuk ke binatang ya, cuma di sini logikanya uh, nggak masuk akal gitu kan. Masa ada binatang bisa masak pasta. Jadi kita coba rubah jadinya it drinks water in the yard. Dia binatang, dia minum air di halaman. Itu contoh kita menggunakan it. It drinks water in the yard. Dia binatang atau kucing itu deh ya, kucing itu minum air di halaman. It drinks, atau kita bisa rubah menjadi the cat drinks. Nah, itu dia masuk ke pronoun nama. Masuk ke nama nih contohnya. Contohnya si she-nya ini, she ini dia untuk panggilan perempuan. Cuma kita sekarang sebutkan nama si perempuannya ini. Contohnya namanya Mela. Mela cooks pasta every day. Tetap dia menggunakan cooks, ada penambahan s walaupun kita ganti ke namanya. Itu teman-teman. Ya. Jadi kita tetap menggunakan cooks di sana. Setelah itu masuk ke bentuk negatif. Nah, di sini di negatif, di sini sedikit ada perbedaan ya. She, kita masih gunakan she di sini. Dia memasak pasta setiap hari. Kita negatifkan jadinya dia tidak memasak pasta setiap hari. Apa saja komponen yang berubah di kalimat negatif? Yaitu cook-nya di sini tidak ada penambahan s lagi. Tidak ada penambahan s lagi. Karena kenapa? Karena di sini sudah ada is di auxiliary verbnya ini, di auxiliary verbnya. Kata dasar does atau does itu dia adalah do ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah subjek tunggal di sini sudah ada does, ada is ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan s lagi di kata kerja. Jadi clear di sana, nggak ada penambahan s lagi. Jadi she does not, atau kita bisa buat contraction jadinya she doesn't cook pasta every day. Artinya dia tidak memasak pasta setiap hari, apapun itu ya. Contoh yang tadi kucing itu tidak minum air di halaman, kita pakai it ya, kita pronounkan ke it does not atau it doesn't drink water in the yard. It doesn't drink water in the yard. Jika kepositifkan jadinya it drinks water in the yard. Seperti itu. Ya. Jadi intinya di poin negatif untuk di kalimatnya yaitu kita tidak perlu menambahkan s lagi karena is-nya sudah berada di auxiliary verb. Jadi di sini udah s. Kita tidak boleh double di sini. Ya. Jadinya she does not cook pasta every day. Kita rubah jadi mom di sini ya. My mother atau my mom does not clean the dish every day. Bisa. Nah, nanti teman-teman silakan buat contoh, bebas ya. Jadi buat kalimat, buat kata-kata yang simpel saja deh. Yang penting teman-teman bisa paham dulu untuk strukturnya seperti apa. Ya. Jadi itu untuk di kalimat negatif. Sekarang kita lanjut masuk ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya di sini. Ya. Nah, untuk kalimat tanya ya, di sini saya sudah buat does she cook pasta every day? Ya, does she cook pasta every day? Apakah dia perempuan memasak pasta setiap hari? Okay. Does she cook pasta every day? Jadi komponen yang berubah di sini yaitu kita bawa auxiliary verbnya di sini, kita bawa ke depan sebelum subjek. Biasanya kan subjek ini. Biasanya subjek yang
di awal, cuma di interrogatif kita pindahkan auxiliary verb dulu, setelah itu baru subject. Jadinya does she cook pasta every day? Apakah dia memasak pasta setiap hari? Tanya. Ya, apakah dia masak pasta setiap hari? Nah, di sini kita tidak menggunakan s juga, teman-teman. Jadi verb 1 yang utuh di sini ya, tidak ada penambahan s lagi. Kenapa? Karena kita menggunakan does juga di sini. That's why kita tidak menggunakan s. Jadinya does she cook pasta every day? Bukan. Does she cooks pasta every day? Bukan. Ya, jadi kata kerja di sini tidak ada penambahan apa-apa. Karena kalimat negatif dan di kalimat tanya dia sudah menggunakan does. Itu untuk di subjek tunggal. Jadi seperti itu. Ya. Jadi untuk kesimpulan dari contohnya ini yaitu kita simpulkan lagi sekali. She cooks pasta every day. Kenapa di sini menggunakan s? Karena tidak ada auxiliary verb atau di sini termasuk kalimat positif. Dia memasak pasta setiap hari. She cooks pasta every day. Terus jika kita ubah kalimatnya ke negatif, she does not cook atau she doesn't cook pasta every day. Di sini dia menggunakan does, not, dan di cooknya di sini tidak ada penambahan s. Ya, she doesn't atau she does not cook pasta every day. Kita interrogatifkan, does she cook pasta every day? Does-nya kita rubah, bawa ke depan, setelah itu baru masuk ke subject. Jadinya does she cook pasta every day? Ingat di sini ya, tidak ada penambahan s juga. Apakah dia memasak pasta setiap hari? Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh di simple present tense. Untuk di kalimat yang bersubjek jamak, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi. Nanti teman-teman hanya merubah di kalimat jamak, di kalimat positifnya nanti jangan diberikan tambahan s setelah kata kerja. Jadi itu clear, tidak ada penambahan s. Dan di auxiliary verb-nya nanti teman-teman menggunakan do saja. Jadi tidak menggunakan does. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk di penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan bisa silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk merespon serta menjawab sesuai dengan pertanyaan kalian. Mungkin itu saja. Saya Sena. Terima kasih. Om Santi Santi.